Oke teman-teman, jadi di sini saya mau cerita dikit ke teman-teman semua ya yang lagi memiliki problem atau masalah dengan komputernya. Jadi saya di sini mau cerita. Jadi begini, jadi 2 hari yang lalu komputer saya itu masih jalan kayak biasa dan berfungsi seperti biasa. Tapi entah kenapa kemarin sebelum video ini diupload kemarin komputer saya itu tiba-tiba mati sendiri gitu, kayak pas dinyalain belum juga masuk ke BIOS atau apa, nyala terus mati lagi, nah, terus nyala lagi. Nah udah gitu sempat normal, saya masih bisa pakai, dan terus besoknya lagi saya nyalain komputer dan bener-bener gak ada apa-apa yang terjadi. Maksudnya nyala komputernya, VGA nya juga nyala, tapi gak nampil di monitor. Dan setelah saya investigasi lagi, saya coba lihat lagi komputer saya, saya nyalain lagi, saya matiin, saya terus reset begitu sampai ujung-ujungnya muncul nyala, tampil di monitor, tapi cuma muncul di BIOS. Dan udah saya udah muncul di BIOS itu, saya lihat setting bootingnya, dan saya lihat di setting bootnya itu benar di SSD saya yang dimana Windows itu terinstall. Tapi pas udah saya exit dari dari si BIOSnya itu, saya exit, udah gitu malah tetap gak bisa. Jadi sempat ada tulisan logo motherboardnya Amtron muter gitu, terus tiba-tiba mati, no signal. Udah gitu saya bingung, ini kayak gimana ngebetulinnya gitu. saya bingung. Yang pertama saya curigain itu munculnya itu dari masalah harddisk. Saya soalnya dulu pernah punya komputer dan gak tampil karena harddisk saya rusak, harddisknya mati gitu. Jadi komputernya tuh gak nampil sama sekali. Dan waktu saya masukin harddisk baru, nampil lagi. Dan kalau sekarang masalahnya saya bukan pakai harddisk lagi, saya pakai SSD yang dimana SSD itu lebih kuat daripada harddisk biasa. Kan kalau harddisk itu di dalamnya ada disk atau piringan yang muter gitu, jadi jatuh pun bakal bermasalah sama harddisknya. Dan yang dimana SSD itu enggak. Saya coba cabut pasang SSD, saya cabut pasang harddisk, tetap gak bisa teman-teman. Udah gitu saya coba lihat ke RAM, dan setelah saya lihat ke RAM, ternyata RAM-nya juga gak bermasalah teman-teman. RAM-nya justru normal-normal aja. Saya bersihin pakai penghapus gitu RAM-nya, terus udah gitu malah tetap gak berfungsi teman-teman. Tetap no sinyal. Nah terus udah kayak gitu saya udah mulai putus asa lah. Nah terus udah gitu saya diemin gitu komputernya. Dan saya gak mikir maksudnya saya gak nyangka bahwa masalahnya itu yang gak saya pikirin gitu. Saya pikir masalahnya itu dari harddisk atau dari motherboardnya atau dari RAM-nya atau dari hardware lain lah gitu, bukan dari hardware spesifik ini gitu yang saya takuti. Karena masalahnya hardware yang ini itu berfungsi tapi bikin komputer ini nggak nampil. Jadi masalahnya itu bukan dari harddisk, bukan dari RAM, bukan dari motherboard ataupun hal lainnya, tapi hanya dari graphics card-nya teman-teman, dari VGA-nya. Dan VGA-nya itu yang saya nggak curiga sama VGA-nya itu. Kenapa? Karena VGA-nya itu muter, nyala, dan berfungsi kayak normal aja gitu, nggak mati, nggak apa, pokoknya mati pokoknya nggak mati aja, pokoknya berfungsi aja VGA-nya, dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi ternyata pas saya cabut kabel HDMI-nya dari VGA-nya dan saya colokin ke motherboard-nya, ternyata nampil teman-teman. Pas saya colokin ke motherboard-nya ternyata nampil. Jadi disitu saya cuma bisa diem dan cuma bengong gitu. Yang awalnya saya kira bukan dari VGA-nya, ternyata malah dari VGA-nya teman-teman. Masalahnya itu munculnya dari VGA-nya. Aduh. Jadi ya begitu ya teman-teman. Ini saya cuma cerita singkat aja ke kalian semua. Kondisi komputernya kayak begini teman-teman. Ini kayak begini, ini saya lepasin dari casingnya karena ya saya mau inspek lebih dalam aja. Dan ini berfungsi dengan baik ya. Kalau saya pasang VGA ini, saya pasang ke motherboardnya, nggak nyala teman-teman. Bukan nggak nyala tapi nggak nampil teman-teman. Jadi yang saya takutin itu ini port ini
ada yang rusak, HDMI-nya kayaknya rusak, dan saya bakal coba lagi, nanti saya bakal update ke kalian semua. Saya bakal coba buat beli adapter buat ini DVI ini. Saya beli adapter ke HDMI atau adapter dari DVI ke VGA. Dan saya bakal coba apakah masalahnya benar dari portnya atau memang power supply-nya yang nggak kuat buat nampung buat nampung daya si VGA ini kan, karena VGA ini itu pakai 6 pin nih teman-teman. Dan power supply saya itu ada 6 pinnya, tapi yang saya takutkan itu karena power supply saya bukan power supply 80 plus gitu ya, cuman kayak power supply pure yang 400 watt yang dari Korea gitu. Saya takutnya itu masalahnya. Tapi selama saya pakai power supply ini itu sebelumnya saya pernah pakai juga, tapi gak pernah ada masalah, cuman baru kali ini doang. Jadi saya bakal cobain lagi. Nanti saya bakal beli adapter dari DVI ke VGA atau ke HDMI. Saya bakal coba apakah itu akan mengatasi masalahnya, apakah memang portnya yang gak jalan atau memang power supply-nya yang gak kuat gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya cuma cerita singkat doang ke kalian semua. Saya ngasih tahu pengalaman saya, bagaimana komputer saya bisa tiba-tiba gak nampil gitu. Saya cuma cerita singkat aja. Dan pelajarannya itu kalau kalian memiliki komputer yang mengalami masalah yang sama kayak saya ini, jangan cuman cek hal-hal yang kalian pikir rusak aja. Kalian harus secara pokoknya secara keseluruhan kalian cek aja, mulai dari power supply, motherboard, CPU, graphics card, RAM, apapun itu yang tercolok di dalam komputer kalian cobain aja, cabut atau pasang, atau ya pokoknya kalian troubleshoot sendiri lah. Jadi intinya begitu aja ya teman-teman. Juga videonya dadakan, tadinya saya pengen kampas lagi, saya ngebetulin komputernya ini, cuman takutnya memang komputer ini tuh udah rusak aja gitu. Jadi ya ternyata komputer ini itu cuman gak nampil karena hal sepele ya teman-teman, karena antara portnya rusak atau power supply-nya yang gak kuat nampung powernya gitu teman-teman. Jadi ya udah, begitu aja cerita dari saya. Maaf kalau rada-rada gak jelas karena ini memang benar-benar ngedadak banget teman-teman. Jadi saya cuma mau sharing pengalaman saya aja, siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kalian semua yang nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga buat cek channel utama saya di deskripsi ya teman-teman. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video.